Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam yang sangat berbahagia ini kita bersyukur kita masih dikumpulkan oleh Allah di salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tatkala kita berkumpul di dalamnya dalam rangka untuk menggali ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengambil hikmah dan pelajaran darinya dan saling mengajarkan satu sama lainnya, maka tidaklah perkumpulan itu illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali ketenangan pasti akan dirasukkan oleh Allah ke dalam hati-hati kita. Wa ghasyiyahumur rahmah, rahmat Allah akan meliputi kita. Wa haffat alaihimul malaikah, dan para malaikat akan ikut bermajelis, mengelilingi, mengerumunin kita. Bahkan wa dzakarallahu fiman indahu, dan kita akan disebut oleh Allah, dibanggakan oleh Allah di hadapan majelis para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya telah kita sampaikan, telah kita jelaskan bahwa salah satu dari tujuan Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terdapat di dalam surat Shad ayat yang ke-29, kitabun anzalnahu ilaik, kitab Al-Qur'an yang telah kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkahan, kata Allah Subhanahu wa taala. Mubarakun, tujuannya adalah liyadabbaru ayatih, agar manusia mereka bertadabbur, mereka bertafakkur, merenungi dan menggali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, waliyatadzakkara ulul albab, dan mereka mengambil pelajaran, menerapkan dalam kehidupan mereka. Dan tatkala kita merealisasikan ini, itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Muhammad ayat yang ke-24, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubihim aqfaluha. Tidakkah mereka bertadabbur dengan Al-Qur'an? Tidakkah mereka menggali, mengambil pelajaran dari Al-Qur'an? Ataukah mungkin hati mereka dalam keadaan mati? Artinya, indikasi sehatnya hati, bersihnya hati adalah mampu mengambil ibrah dan pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala ayat Allah dibacakan, maka bertambahlah keimanan. Dan salah satu juga di antara hikmah dan faedah Al-Qur'an ini atau manfaatnya bagi manusia adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinati minal huda wal furqan, dan Al-Qur'an mampu menjawab setiap permasalahan kehidupan apa saja. Dan Al-Qur'an adalah pembeda yang mampu membedakan mana hak, mana batil, mana halal, mana haram, mana perintah dan mana larangan. Ma'asyiral muslimin, kita ingin menggali bagaimana sistem perekonomian Islam dalam kandungan surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 280. Yang sekali lagi bahwa tatkala sistem perekonomian yang dijelaskan oleh Allah, yang digali dari Al-Quran dan ataupun Sunnah, maka ini adalah sesuatu yang pasti memberikan kemaslahatan bagi manusia. Dialah solusi yang terbaik. Karena Allah katakan, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Aku tahu rahasia langit dan bumi. Aku tahu apa yang kalian nampakkan, bahkan apa yang kalian sembunyikan. Tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah. Maka tatkala Allah menurunkan sebuah syariat, tatkala Allah menurunkan Al-Qur'an, itu disebabkan karena kemahatauan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia adalah sesuatu yang sangat bermaslahat bagi manusia. Karena apapun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Allah tidak pernah berlaku zalim kepada siapapun. Jangankan kepada manusia, bahkan kepada binatang sekalipun Allah tidak berlaku zalim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sekaligus juga ini menjadi parameter bagi kita
Bagaimana perekonomian di negara kita yang tercinta ini? Adakah telah diterapkan unsur-unsur yang dijelaskan oleh Allah di surah Al-Baqarah ini ataukah tidak? Dan boleh jadi inilah juga buah kenapa perekonomian kita selalu dalam kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman, alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan riba, la yakumun, mereka tidak bisa berdiri, illa, kecuali, kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, seperti berdirinya orang-orang yang jalannya sempoyongan disebabkan karena kerasukan jin. Orang yang teler, yang tatkala dia berdiri tegak jatuh, berdiri tegak jatuh lagi, tidak bisa berjalan dengan utuh dan normal. Ini adalah gambaran dari Allah Subhanahu wa taala mengenai orang-orang yang memakan riba. Dan ayat ini juga dijadikan oleh para ulama tentang benarnya kesurupan jin itu. Ketika ada orang yang mengingkari tentang mungkinkah jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia, maka sebagian ulama menjadikan ini sebagai dasarnya, bahwa orang-orang yang makan riba itu dia tidak bisa berjalan normal kecuali berjalannya orang-orang yang sedang kesurupan jin, berjalan sempoyongan. Dzalika bi annahum, hal itu disebabkan karena mereka mengatakan qalu innamal bai'u mislu riba, bahwasanya jual beli itu sama dengan riba. Jadi orang-orang jahiliyah mereka begitu mengagungkan riba, begitu memuliakan riba sehingga riba dijadikan sebagai parameternya. Mereka mengatakan innamal bai'u mislu riba, sungguhnya jual beli sama dengan riba. Riba yang dijadikan sebagai patokannya. Seperti itu. Padahal Allah mengatakan wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatu min rabbih, maka siapa yang telah datang kepadanya pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala, telah sampai kepadanya ilmu, telah sampai kepadanya pengetahuan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, fantaha, lalu dia berhenti dari melakukan transaksi riba, falahu ma salaf, maka harta yang telah dimakannya dahulu yang merupakan buah dari riba itu semua dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dahulunya dia melakukan transaksi riba disebabkan karena kebodohan atau karena ketidaktahuan, maka tatkala ilmu sampai kepadanya dan dia berhenti, maka apa yang telah dimakannya dahulu dari hasil riba itu menjadi halal baginya. Ya. Falahu masalaf, apa yang terdahulu itu menjadi bagiannya. Wa amruhu ilallah, dan urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala dengan tegas, wa man 'ada, apabila ilmu telah sampai kepada seseorang lantas kemudian dia kembali melakukan transaksi riba, faulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka. Makanya kalau kita baca kitab-kitab fikih para ulama, mereka yang telah memakan riba lalu kemudian telah sampai ilmu kepadanya, bahkan mereka dengan kesombongannya mengingkari hal tersebut, maka ini bisa membatalkan keislamannya sehingga kekal di dalam neraka. Insyaallah kita akan jelaskan manfaat dan faidah setelah kita bacakan seluruh ayatnya. Kemudian di ayat berikutnya Allah berfirman, yamhaqullahu riba, Allah Subhanahu wa taala menghanguskan riba, menghapuskan riba. Wa yurbis sadaqah, wa yurbis sadaqat, dan Allah Subhanahu wa taala mengembangkan sedekah itu. Jadi riba itu dihancurkan oleh Allah dan sedekah yang dikembangkan oleh Allah. Sedekah yang memberikan keberkahan dan riba mendatangkan bala, musibah. Artinya, ketika seseorang itu melakukan transaksi riba, maka usahanya itu tidak akan pernah bisa tegak dengan baik, tidak akan bisa berjalan dengan normal. Ya, mungkin dilihat uang akan masuk banyak, tapi akan banyak bolongnya, cepat atau lambat.
Dan memang Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat, bahwa riba itu akan dihancurkan oleh Allah, akan dimusnahkan, tidak akan bisa memberikan keuntungan riba itu. Tetapi sedekahlah yang memberikan sebuah efek luar biasa. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang kufur, orang-orang yang sombong, orang-orang yang takabur, orang-orang yang suka berbuat dosa, apalagi menentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Tidak ada lagi orang yang lebih zalim dari orang-orang yang telah disampaikan kepada mereka ayat-ayat Allah, tapi kemudian mereka menolak ayat-ayat tersebut, berpaling bahkan mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan melakukan amal yang soleh, wa aqamus shalah, dan mereka menegakkan salat, wa atauz zakah, dan mereka mengeluarkan atau menunaikan zakat, lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka bagi mereka adalah balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka dijamin oleh Allah la khaufun, tidak akan ditimpa rasa takut, wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan pula berduka cita baik di dunia ataupun di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, dan tinggalkanlah sisa-sisa riba sekiranya benar kalian beriman kepada Allah. Sekiranya benar kalian beriman kepada Allah. Iman, ketika Allah menyeru ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, para ulama menjelaskan maknanya ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu, wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan membenarkan Rasulnya. Bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan, ketika ada seruan ya ayyuhalladzina amanu, maka pasang telinga baik-baik, karena setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu akan ada dua kemungkinan. Kalau bukan perintah, pasti larangan. Dan hanya orang-orang yang berimanlah yang bisa mengaplikasikan hal tersebut. Kenapa? Karena mereka membenarkan Allah dan membenarkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sedikit tentang ayat ini. Ayat Al-Baqarah ini 278. Ini merupakan ayat yang terakhir turun berkenaan dengan tahapan pengharaman riba. Karena riba ini dia sesuatu yang sudah sangat-sangat membudaya kala itu, susah untuk dipisahkan dari perekonomian mereka. Karena itulah hikmah atau manhaj Al-Quran turun kepada mereka dalam rangka memberikan pelajaran dan pengajaran bitadarruj, bertahap. Dan ada 4 tahapan di dalam pengharaman riba. Ini dijelaskan oleh para ulama dalam tafsir-tafsir mereka atau kitab-kitab fikih para ulama. Tahapan yang pertama, ma'asyiral muslimin, terdapat di surah Ar-Rum ayat yang ke-39. Di mana pada tahapan tersebut atau tahapan yang pertama ini Allah belum mengharamkan riba. Tetapi pada tahapan ini, tahapan yang pertama ini, Allah membentuk paradigma berfikir. Allah membentuk persepsi kita. Allah mengatakan, "Wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakah turiduna wajhallah faulaika humul mudhifun." Allah belum mengharamkan riba pada ayat ini, tetapi Allah membentuk paradigma berfikir kita, cara pandang kita, bahwasanya kalau keuntungan yang kita harapkan dari sebuah akad atau transaksi, maka dengan jalan riba itu tidak akan pernah mendatangkan keuntungan, kata Allah. Fala yarbu indallah, tidak akan pernah beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wa ma ataitum min zakah turiduna wajah Allah, tapi kalau kalian melakukan sebuah transaksi dengan jalan ada unsur sedekah, zakat di dalamnya,
semata-mata kalian lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul mudhifun. Kalianlah orang yang mengembangkan harta itu. Kalianlah orang yang betul-betul meraih keuntungan. Jadi kita diberikan sebuah paradigma berpikir. Kelihatannya riba itu uang bertambah. Tetapi kata Allah tidak akan pernah beruntung, dan ini harus kita pegang. Ya. Sedangkan zakat, sedekah, kelihatannya uang berkurang, tetapi pada dasarnya kata Allah, faulaika humul mudhifun. Itulah orang-orang yang melipat gandakan hartanya. Orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang berzakat, kelihatan uang berkurang, tapi hakikatnya itulah yang melipat gandakan. Sebaliknya riba, kelihatannya uang bertambah, tapi kata Allah, fala yarbu indallah. Di sisi Allah tidak akan pernah mendatangkan keuntungan. Adakah ilmu yang terbaik? Adakah pengetahuan yang terbaik selain pengetahuan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah telah menjamin bahwa, masihkah kita mencari jalan yang lain? Masihkah kita menjadikan riba sebagai solusi untuk mendatangkan dan mendapatkan keuntungan darinya? Tapi ma'asyiral muslimin, tahapan ini belum diharamkan riba. Di surat Ar-Rum ayat 39. Tapi sekali lagi Allah membentuk cara berpikir kita. Kalau keuntungan yang kita cari, maka dengan jalan riba tidak akan mendatangkan keuntungan. Kemudian ma'asyiral muslimin, turunlah tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua, belum juga riba itu diharamkan kepada umat Rasulullah. Tetapi Allah memberikan bukti empiris. Diberikan sebuah bukti, ini bukti. Ketika suatu kaum menerapkan riba, maka yang datang kepadanya adalah kerugian, musibah. Dan hal ini dijelaskan oleh Allah di surah An-Nisa ayat 160 sampai 161. Fabizulmin minalladzina hadu haramna alaihim thayyibat uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa akhdhihimur riba wa qad nuhu an. Allah menjelaskan bahwa disebabkan karena kezaliman orang-orang Yahudi, maka apa yang halal bagi mereka diharamkan oleh Allah. Apa yang baik bagi mereka terhalangi sampai kebaikan itu kepada mereka. Disebabkan karena kezaliman mereka. Dan salah satu bentuk kezaliman mereka kata Allah, wa akhdhimur riba wa qad nuhu an. Mereka telah mengambil riba padahal itu dilarang. Dilarang bagi mereka. Nah, Allah memberikan bukti empiris bahwa orang-orang Yahudi disebabkan karena mereka menerapkan riba, maka yang terjadi adalah terhalangnya keberkahan-keberkahan dalam kehidupan perekonomian mereka. Tertutup semua jalan-jalan kebaikan. Bahkan yang halal menjadi haram bagi mereka. Seperti itu. Dan konon hari ini orang Yahudi tidak menerapkan riba dalam perekonomiannya. Ya, hari ini. Tapi mereka menyebarkan virus riba ke tengah-tengah kaum muslimin dan mereka tidak menerapkan riba. Nanti bisa ditanya kepada pakar ekonomi yang menggali masalah ini. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahapan yang ketiga, barulah riba itu diharamkan oleh Allah. Tetapi pengharamannya masih bersifat sebagian. Belum diharamkan secara totalitas. Dan ini disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan riba yang berlipat ganda. Ya. Sebagian mufassirin mengatakan kala itu selama riba belum berlipat ganda maka masih dibolehkan. Tapi ketika sudah berlipat ganda, taruhlah mungkin parameter kita di atas 60% atau 70%, barulah diharamkan. Tapi kalau masih di bawah 50%, belum dianggap berlipat ganda, maka masih dibolehkan. Ini berdasarkan di surah Al-Imran ayat 130. Tapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi ayat ini hukumnya telah terhapus dengan turunnya surah Al-Baqarah ayat 278. Maka kalau kemudian di tahapan yang ketiga masih dibolehkan riba selama tidak berlipat ganda, maka turunnya surah Al-Baqarah telah menghapus hal tersebut. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah
wa dzaru ma baqiya minar riba. Tinggalkanlah semua sisa-sisa riba sampai 0,00001%. Selama itu adalah riba, maka harus ditinggalkan kata Allah. Wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkanlah semua sisa-sisa riba sekiranya benar kalian mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya benar kalian membenarkan janji Allah bahwa riba itu tidak mendatangkan keuntungan tapi sedekahlah yang mendatangkan keuntungan, maka tinggalkan riba kata Allah. Walaupun sekian-sekian persen, tinggalkan. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tahapan pengharaman riba, 4 tahapan atau manhaj Al-Qur'an di dalam pengharaman riba bertadarruj, bertahap, ya, bertahap. Dan ternyata Rasulullah SAW juga, Syekh Shalal Utsaimin menjelaskan di antara makna hikmah, yaitu mengajak manusia kepada Allah dengan cara hikmah. Ini yang dimaksud adalah bertadarruj, ya. Berdasarkan penjelasan Syekh Shalal Utsaimin dalam kitabnya As-Safwa Al-Islamiyah, beliau menjelaskan makna hikmah di situ adalah bertadarruj, bertahap. Tidak ketika melihat sesuatu ingin langsung segera seolah-olah membalikan telapak tangan. Yang terjadi adalah begitu banyak para duat yang dakwahnya ditolak bukan karena kesalahan dari muatan dakwahnya, tetapi karena cara yang disampaikan tidak tepat sehingga dakwahnya ditolak. Dan begitu banyak penegak kemaksiatan bukan karena benar seruannya, salah, tetapi karena caranya begitu santun di tengah-tengah masyarakat, maka akhirnya dakwahnya diterima. Ya. Seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in lam taf'alu," sekiranya kalian tidak mengerjakan, tidak melakukan, yaitu kalian masih tetap saja bertransaksi dengan riba. Kalian tidak mau meninggalkan riba itu. Kalian tidak mau mengindahkan seruan Allah Subhanahu wa taala, fa'dzanu biharbi minallah wa rasulih. Maka nyatakanlah perang melawan Allah dan Rasulnya. Bayangkan, ketika telah sampai ilmu kepada seseorang dan seseorang itu masih saja melakukan transaksi riba, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka, buatlah sebuah pernyataan, buatlah pengumuman perang melawan Allah dan Rasulnya. Bagaimana mungkin seseorang tidak akan keluar dari Islam kalau ternyata setelah ilmu datang kepadanya dari haraman atau keharaman riba ini dan mereka masih menerapkan dalam kehidupan mereka, maka seolah-olah mereka telah menyatakan perang melawan Allah dan Rasulnya. Ketika Allah mengatakan tidak akan mendatangkan keuntungan, mereka dengan matematis mereka mengatakan memberikan keuntungan melawan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa in tubtum, tapi sebaliknya, sekiranya kalian bertobat, kalian mau meninggalkan riba, kalian tinggalkan semua itu, falakum ru'usu amwalikum, maka bagi kalian adalah modal dari harta kalian. La tazlimuna wa la tuzlamun, maka dengan demikian kalian tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Jadi kalau kita benar-benar bertobat dari riba, maka tatkala kita memberikan pinjaman kepada seseorang disebabkan karena kebutuhannya, maka yang kembali nanti kepada kita adalah sebesar pinjaman yang kita berikan. Tidak boleh lebih. Karena itulah kaidah para ulama, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menarik atau mempersyaratkan adanya tambahan manfaat, naf'an dalam bentuk sighah nakirah, apa saja cara tambahan itu, baik bersifat materi atau non materi, itu adalah riba. Tambahan itu riba. Seseorang ingin meminjam uang kita, oke, saya pinjamkan, tapi dengan syarat malam ini pijit-pijit saya, maka ini riba, karena kita mempersyaratkan sebuah tambahan manfaat walaupun tidak dalam wujud materi. Kalau dalam wujud materi jelas, ya. Nah, karena itulah masalah muslimin, ketika kita memberikan pinjaman kepada seseorang, maka yang kembali kepada kita ketika jatuh tempo adalah sebesar pinjaman yang kita berikan, sebesar pinjaman yang kita berikan. Ya. Bagaimana kalau kemudian yang memberi
Apa sih yang meminjam uang, dialah yang kemudian memberi dalam rangka terima kasih, tetap ditolak. Harus ditolak. Karena dia bisa menjadi pintu atau wasilah terjadinya riba. Ya. Sebagian lagi para ulama menjadikan dasar di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim dari Jabir yang mengambil makna secara umum. Bahwasanya la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilah wa katibah wa syahidaih wa qalahum sawa. Dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memakan riba, yang menerapkan, yang mempersyaratkan sesuatu tambahan, atau yang memberikan riba. Akilah pemakan riba berarti yang memberikan pinjaman. Wa mukilahu, atau orang yang memberikan riba itu. Orang yang memberikan riba. Ya, dia yang memberikan tambahan. Wa katibah, penulisnya, akuntannya. Wa syahidaih, yang menjadi saksi. Wa qalahum sawa, sama semua. Ya. Karena itu ma'asyiral muslimin hendaknya tertolak. Karena ketika dia memberikan hadiah, maka hadiah tidak terikat dengan pinjaman. Ya, berikanlah hadiah pada kondisi kapan saja. Tidak boleh karena ada tendensi-tendensi tertentu disebabkan karena pinjaman maka kita berikan. Maka ini adalah bisa membuka pintu riba. Dan kata para ulama, al-wasailu laha ahkamul maqasid. Wasilah itu tergantung tujuannya. Ya. Kalau wasilah itu bisa mengantarkan kepada dosa, maka wasilah itu menjadi haram. Karena itulah para ulama dari kaidah al-wasailu laha ahkamul maqasid turun kaidah yang lain, ma la yatimul haram illa bihi fahuwa haram. Apabila suatu keharaman tidak tercapai kecuali dengan sesuatu yang menjadi sebab tercapainya keharaman itu, maka sesuatu yang mengantarkan terjadinya keharaman hukumnya adalah haram. Seperti itu. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in kana dzu usratin, kalau saja yang meminjam uang Anda itu dalam kondisi yang sangat-sangat uzur, sangat-sangat sukar, sangat-sangat sulit mengembalikan karena hajat yang besar padanya, fanaziratun ila maisarah, ketika sudah jatuh tempo pengembalian dan dia belum mampu kembalikan, fanaziratun ila maisarah, kita beri tangguh dia, kasih kelonggaran. Jangan kasih denda, kasih kelonggaran. Ya. Ketika jatuh tempo dia belum bisa mengembalikan uangnya, fanaziratun ila maisarah, kasih tangguh, kasih longgar. Kasih kelonggaran. Oke, saya beri kesempatan 1 bulan lagi. Ya, kasih kelonggaran. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan sekiranya kamu mau bersedekah dengannya, mengikhlaskan utangmu, ikhlaskan piutang diikhlaskan piutang kita kepadanya. Oke, silakan, enggak usah dibayar. Ya. Hadiah buat antum. Maka kata Allah, itulah yang terbaik. In kuntum ta'lamun, sekiranya kalian mengetahui. Sekali lagi, sedekah kelihatan uang berkurang, tapi ada efek-efek lain yang perlu digali di sana. Efek yang justru memberikan timbal balik yang lebih besar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita gali pelajaran atau sistem ekonomi di dalam ayat ini. Kalau kita berbicara sistem, berarti kita berbicara tentang unsur-unsur yang berbeda tetapi bersinergi. Unsur-unsur yang berbeda yang mungkin fungsi dan peran yang berbeda, tetapi terjadi sinergitas untuk mencapai sebuah tujuan. Taruhlah misalnya kita katakan mata kita fungsinya adalah melihat, telinga kita fungsinya mendengar, mulut untuk berbicara, kaki melangkah, tangan memegang. Organ-organ tubuh adalah unsur-unsur yang fungsinya berbeda, tetapi terjadi sebuah sistem yang benar, yang baik. Kenapa? Karena ada sinergi di antara mereka sehingga tercapailah sebuah pekerjaan. Tidak mungkin tangan kita ingin memegang ke belakang dan kaki kita berjalan ke depan. Tidak bersinergi maka tidak tercapai tujuan. Dalam ayat ini kalau kita menyimak dengan baik, dari ayat yang pertama yang kita bacakan di 275 sampai 280 disebutkan 3 unsur yang ada di dalam ayat ini. Yang ketiga unsur ini harus ada untuk menjamin bagusnya kemakmuran atau bisa tegaknya sebuah kemakmuran di tengah-tengah masyarakat. Dan ketiadaan salah satu unsur saja akan menyebabkan kerusakan dalam tatanan perekonomian di tengah-tengah masyarakat. Karena itulah kalau kita berbicara akhlak Rasulullah, maka Rasulullah juga memperhatikan masalah ini. Beliau mengajarkan kepada kita bagaimana muamalah. Beliau mengajarkan kepada kita bagaimana bertransaksi, bagaimana berakad. Diajarkan semua ini. Karena itulah udkhulu fi silmi kahfah.
Kita harus masuk ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di ayat 275 itu berbicara tentang sektor real, yaitu pasar. Dan pasar ini harus dijamin berputar. Karena di antara tanda baiknya perekonomian masyarakat kalau sektor real di tengah-tengah mereka hidup. Karena itulah tidak boleh terjadi distorsi, kerusakan di dalam pasar. Pasar ini harus dijamin berputar terus, ya. Harus uang itu berputar, tidak boleh ada uang yang terhenti di satu titik saja. Terhenti di sekelompok orang saja, harus mengalir uang itu, harus berputar uang itu. Maka pasar ini harus terus berputar. Dan Allah menghalalkan jual beli, menghalalkan pasar, dan riba diharamkan. Kalau kita berbicara pasar, kita gali lebih dalam. Di sana terjadi pertemuan antara penjual dan pembeli, atau produsen dan juga konsumen. Terjadi di sana. Ma'asyiral muslimin, produsen menghasilkan barang yang akan ditawarkan ke pasar, dan masyarakat akan mampu membeli barang tersebut apabila ada dua hal padanya. Yang pertama adalah ada kemauan dan ada kemampuan. Kalau ada kemauan dan kemampuan, maka terjadilah pasar. Kalau tidak ada kemauan dan kemampuan, atau salah satunya tidak ada, maka tidak akan terjadi pasar. Karena itulah tantangan setiap perusahaan yang menghasilkan barang adalah bagaimana barang itu harus dijamin kualitas dan juga harga, supaya kualitasnya menarik pihak konsumen dan harganya harus terjangkau oleh masyarakat, sehingga bisa barang diedarkan dan kemudian masyarakat mampu membeli, maka terjadilah pasar. Kalau kita gali lebih dalam lagi tentang perusahaan atau di pihak produsen, maka kita akan dapati bahwa mereka di dalam menghasilkan barang baik yang berkualitas dan dengan harga yang terjangkau itu butuh modal, butuh tenaga kerja. Selain itu, mereka juga punya neraca, timbangan tentang perekonomian atau timbangan tentang ekonomi mereka, ya. Jadi sudah ada anggaran dana untuk menjalankan sebuah usaha dalam masa periode tertentu misalnya. Maka harus dijamin keseimbangan ini tidak boleh rusak. Ya, anggaran ini harus tetap dalam kondisi stabil. Karena ini adalah anggaran untuk berjalannya sebuah perusahaan selama satu periode. Ini adalah bagian yang terkecil saja kita sebutkan. Nah, ternyata di dalam aplikasinya atau perjalanannya, perusahaan ini membutuhkan modal kepada pihak lembaga keuangan. Maka akhirnya di ayat 2 dan sampai ayat 278 Allah berbicara tentang lembaga keuangan, di mana lembaga keuangan itu tidak boleh menerapkan riba. Tidak boleh menerapkan riba. Manakala dia menerapkan riba, maka terjadi kekacauan, terjadi tindak kriminalitas yang banyak di tengah-tengah masyarakat. Karena itulah riba itu bisa meningkatkan jumlah pelaku-pelaku kriminal, dan sebaliknya zakat bisa mengempiskan, bisa menghilangkan, bisa mengurangi pelaku-pelaku kejahatan di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana korelasinya, ma'asyiral muslimin? Ketika kemudian pihak perusahaan membutuhkan modal ke pihak bank, dan pihak bank memberikan pinjaman, tetapi diberikan misalnya bunga, ya, diberikan bunga, harus bunga ini dibayar setiap bulannya misalnya. Akhirnya apa? Terjadilah ketidakseimbangan pada anggaran perusahaan. Karena bunga itu, perusahaan mau untung atau rugi tetap harus dibayar. Tidak mau tahu pihak bank, Anda untung, Anda rugi, tetap harus dibayar. Akhirnya bunga itu masuk menjadi fixed cost, biaya tetap. Karena dia masuk, maka akhirnya terjadilah ketidakseimbangan di dalam sebuah anggaran yang sudah ditetapkan tadi. Karena akhirnya mereka harus mengeluarkan biaya untuk membayar bunga, ya, membayar bunga ke pihak bank. Nah, karena terjadi ketidakseimbangan, maka supaya diseimbangkan muncullah inisiatif dari pihak pengelola atau perusahaan, kita harus mengurangi jumlah tenaga kerja.
Ketika dikurangi jumlah tenaga kerja, maka terjadilah pengangguran. Ya. Ketika terjadi pengangguran, maka memungkinkan terjadi kriminal. Kemudian masyarakat muslimin, taruhlah yang tadinya perusahaan itu punya anggota taruhlah 40 orang. 40 orang dalam setiap hari harus menghasilkan atau memproduksi barang 100 barang setiap hari misalnya. Ketika kemudian jumlah tenaga kerja dikurangi, taruhlah dikurangi 20 orang. Yang tersisa 20 orang. Tapi target tetap harus tercapai 100 barang. Sehingga 20 orang yang tersisa harus dikuras waktunya dan tenaganya. Sehingga akhirnya mereka lembur. Dan karena itulah sampai sekarang belum ditemukan solusi tentang aksi buruh setiap tanggal 1 Mei. Mereka demo. Kenapa? Karena menurut mereka tenaga, waktu mereka dikuras dan tidak adil dalam pemberian upah. Akhirnya mereka mogok. 1 hari perusahaan tidak bekerja, berapa kerugian yang terjadi? Maka ternyata mengurangi jumlah tenaga kerja tidak memberikan solusi. Terjadi demo, ya, di semua titik dan di semua tempat di Indonesia kita ini. Maka ma'asyiral muslimin dimuliakan oleh Allah, mau tidak mau terpaksa harus dinaikkan upahnya. Karena kalau tidak mogok kerja, berapa kerugian yang terjadi dan pasar tidak akan berjalan. Akhirnya, ya, dipenuhilah tuntutan mereka. Tapi tahun depan akan demo lagi. Dipenuhi saat itu. Kalau dipenuhi maka terjadi lagi ketidakseimbangan pada anggaran. Kalau begitu kualitas barang yang harus dikurangi. Kualitas barang diturunkan harganya. Afwan diturunkan kualitasnya. Maka yang terjadi nanti yang sampai kepada masyarakat adalah barang-barang yang nilai gizi rendah. Menimbulkan penyakit. Ya. Maka ini juga tidak memberikan solusi. Kalau begitu kualitas dipertahankan tapi harganya dinaikkan. Ketika harganya dinaikkan, banyak masyarakat yang tidak mampu membeli, maka tidak terjadi lagi pasar. Yang tidak mampu membeli karena kebutuhan, maka mereka melakukan pencurian. Di Makassar, kita temukan di sebuah masjid, seorang bapak yang mencuri helm-helm standar yang kala itu masih awal-awalnya helm standar untuk dijual. Kenapa? Ketika didapat, karena untuk membelikan susu formula untuk bayinya, karena sang ibu atau sang istri sudah susah untuk mengeluarkan susu, mengeluarkan ASI. Maka sang bapak rela mencuri beberapa helm untuk dijual di pasar daya untuk kemudian membeli susu formula. Karena ketidakmampuan berbelanja membeli sesuatu, maka yang terjadi adalah mencuri, ya. Terjadi lagi kriminal dan lain sebagainya. Sampai hari ini pun kita iktikaf di masjid masih saja ada yang kecurian, masya Allah. Maka ma'asyiral muslimin dimuliakan oleh Allah, sekali lagi bahwa riba ini dia menjadi penyebab terjadinya kerusakan di tengah-tengah masyarakat, ya. Karena itu harus dihapuskan kezaliman yang besar. Dia adalah penyakit masyarakat. Sehingga kalau dihapuskan, maka yang terjadi nanti adalah mungkin saja akad mudharabah antara pihak bank dengan pihak pengelola. Terjadi akad mudharabah kerjasama. Al-kharraj bid-daman, siap untung siap rugi, ya, dibagi hasil misalnya. Kemudian masyarakat muslimin, kalau kemudian normal dan menghasilkan barang, tetap saja ada masyarakat yang tidak mampu membeli, ya, karena ekonomi rendah. Maka disinilah dibutuhkan lembaga lain, unsur yang lain, yaitu lembaga zakat. Dibutuhkan lembaga zakat, yang kemudian lembaga zakat inilah yang memberikan suplai kepada masyarakat ekonomi lemah, ekonomi rendah, untuk kemudian bisa melakukan transaksi di pasar, dipenuhi hajatnya, hajat asasinya dan lain sebagainya. Dan lembaga keuangan, lembaga zakat ini itu mengambil zakat dari baik lembaga keuangan, baik dari perusahaan-perusahaan ataupun dari masyarakat konsumen yang mampu, ditarik zakat itu sampai ke lembaga zakat, dikelola dan dikembalikan lagi kepada masyarakat, sehingga pasar dijamin terus berputar. Sehingga masyarakat muslimin, kalau unsur ini diperhatikan, lembaga keuangan yang bebas riba, kemudian pasar yang harus kita jamin tidak boleh terjadi kerusakan di dalamnya, ada lembaga zakat, maka siklusnya akan terus berputar, akan tercipta sebuah kemakmuran di tengah-tengah masyarakat. Dan insya Allah tindakan-tindakan kriminalitas bisa ditepis dan dikurangi, bahkan mungkin dihilangkan bismillah. Karena itulah masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dijelaskan oleh Allah di dalam ayat-ayat ini. 3 hal ini, 3 unsur ini yang harus ada di dalam sebuah tatanan perekonomian suatu negara agar itu makmur. Karena itulah lembaga zakat ini harus dikelola oleh negara, ya, sebagaimana pajak wajib bagi masyarakat yang mampu. Bahkan Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau membayar pajak. Harus, karena perintah Allah, khudz min amwalihim sadaqah.
ambillah harta mereka. Coba kita lihat tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di. Bahkan harus kita ambil harta itu dengan cara paksa sekalipun. Walaupun ya selama dia mampu, selama hartanya sudah terpenuhi nisab, harus diambil harta itu walaupun dalam kondisi paksa, ya. Dalam kondisi paksa sekalipun. Dan ini tidak bisa diberlakukan kecuali pengelola zakat itu adalah negara, sebagaimana pajak dan lain sebagainya. Masyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, sekali lagi bahwa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah pelajaran bagi kita semua. Waliyatadzakkara ulul albab, supaya orang-orang yang berakal mengambil pelajaran, mengambil hikmah dan menerapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Singkatnya adalah kalau kita melihat hari ini, kenapa negara kita dari sisi perekonomian sangat-sangat memprihatinkan, karena boleh jadi unsur-unsur ini belum diindahkan, belum diperhatikan. Maka hendaknya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu tentang apa yang terbaik bagi manusia, dan Allah menurunkan syariatnya adalah untuk kemaslahatan kita semua. Dan inilah salah satu di antara misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini, untuk memberikan pengajaran kepada manusia agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Karena kerusakan-kerusakan darat di laut itu terjadi karena jauhnya manusia dari Allah, karena ulah-ulah mereka yang tidak melakukan amal soleh, yang tidak kembali kepada Allah di dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang itu berkaitan dengan kehidupan perekonomian mereka, atau kehidupan masyarakat mereka, atau kehidupan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan alam semesta ini. Nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian telah kita simak bersama uraian dari kajian di kesempatan ini. Untuk selanjutnya kami persilakan dari Pak Hadirin, jika ada yang ingin bertanya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan begini Pak, misalnya kita menjual barang dengan kesepakatan bahwa harga barang itu misalnya 10 juta, misalnya sepeda motor kita jual 10 juta dengan kesepakatan bahwa itu akan dicicil selama setahun. Tapi ternyata dalam perjalanan pihak penjual ini mengalami kesulitan permodalan atau keuangan, sehingga dia meminta agar separuh dari harga itu dipercepat pembayarannya. Apakah seperti itu diperbolehkan? Iya. Nah, terkait dengan seseorang yang telah membeli suatu barang dengan jalan cicil, taksid, dengan mencicil satu barang, taruhlah dalam jangka waktu 1 tahun, 12 bulan seperti yang dibahasakan tadi. Ternyata si pembeli ini itu mungkin di bulan ketiga atau masuk bulan ketiga dia punya kemampuan dan dia bisa melunasi. Kalau kita kembali ke hukum asal bahwa yang berutang itu harus menyegerakan utangnya, pelunasan utangnya kalau dia mampu. Sekiranya dia mampu. Kenapa dia meminta untuk dicicil? Karena dia telah menakar kemampuannya. Maka saat itu dia minta. Karena itulah terjadi ta'awun tolong menolong. Maka yang memberikan atau yang menjual motornya ini, dia mau menolongnya dengan memberikan atau menjualnya sesuai dengan kemampuannya. Dalam hal ini dia telah ditolong. Tapi sekali lagi bahwa pihak penjual juga membutuhkan dana. Tapi kerelaan dan keriduan dia untuk menolong, meringankan beban saudaranya. Maka tatkala kemudian si pihak pembeli ini, ketika dalam masa waktu beberapa bulan yang belum selesai pelunasan dan dia mampu melunasi itu karena ada kesanggupan, maka lebih utama baginya untuk melunasi. Tetapi dengan catatan itu sudah tidak lagi bertambah dan tidak lagi berkurang. Kalau sudah disepakati di awal bahwa akan dilunasi dengan harga sekian 10 juta, ketika pelunasan setengah, ya langsung segera dilunasi, maka tetap utangnya 10 juta, tetap 10 juta. Tidak boleh lagi, kan saya lunasi dalam waktu yang singkat, harusnya terjadi pengurangan, tidak. Ya, seperti itu.
Begitu juga ketika nanti molor ya, ternyata setelah 12 bulan dia tidak sanggup untuk melunasi, lalu kemudian dikasih kelonggaran, maka tetap utangnya 10 juta, tidak boleh bertambah. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan bahwasanya Bani Israil juga telah diharamkan juga kepada mereka. Nah sekarang sebenarnya riba itu dari mana asalnya? Allahu alam, riba itu dari mana asalnya? Yang pastinya para ulama mendefinisikan riba itu adalah terjadi sebuah penambahan. Terjadi penambahan kepada atas transaksi yang terjadi, baik dalam jual beli ataupun di dalam pinjam meminjam. Dan ini memang punya galian tersendiri ya, karena riba itu dipilah oleh para ulama, dan riba fadl, riba nasiyah, dan riba yang lain. Nah, kemudian riba ini ada unsur kezoliman di dalamnya. Ada unsur kezoliman di dalamnya. Karena ada pihak tertentu yang pasti akan terzolimi dengan penerapan riba itu. Jadi kalau dikatakan dari mana sumbernya atau asalnya, yang pastinya manusia yang kemudian mereka orientasinya adalah untuk kepentingan, untuk orientasi keuntungan semata tanpa melihat halal haramnya dalam timbangan Al-Quran ataupun As-Sunnah, maka merekalah yang akhirnya menerapkan hal itu. Ya, merekalah yang menerapkan hal itu, atau merekalah yang pertama kali memunculkan hal itu. Anda belum tahu dan belum mendapatkan sebuah informasi dari kaum manakah yang pertama kali memunculkan transaksi riba ini. Ala kulli hal, riba ini sesuatu yang diharamkan, dia adalah unsur kezaliman di dalamnya, maka hendaknya kita tinggalkan. Kita tinggalkan dan kita tidak perlu untuk mengaplikasikan sekalipun kelihatan uang itu bertambah. Allahu alam terkait dari sumbernya atau yang menerapkan pertama kali itu siapa, Allahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan Pak Sadar, bahwa Pak Sadar bagaimana itu besar, di mana melakukan pasar anak suatu produsen yang menjual, jadi setelah ada bapak kemudian dijual, laki-laki modal. Nah, ketika pertama masalah modal dalam sisi perkembangannya, sementara kita tadi harapan ada sedekah yang bisa memfasilitasi dana tadi modal. Sekarang ini kondisinya seperti itu jalan. Kita saksikan di pasar-pasar sekarang belum ada, atau kita masih menemukan pasar-pasar yang ada dimiliki oleh suatu lembaga penjamin dana yang bukan riba atau seperti itu. Kita sulit temukan, atau kalau ada mungkin 1-2. Nah, apa kondisi seperti ini dalam pasar itu masih kita katakan boleh dikatakan darurat atau seperti apa? Iya. Tadi kita jelaskan bahwa pihak perusahaan di dalam menghasilkan barangnya itu meminjam uang dari lembaga keuangan. Jadi bukan pihak zakat yang mensuplai. Zakat ini memberikan suplai kepada masyarakat ekonomi lemah, karena mustahik zakat itu sudah ditentukan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 60 tentang 8 asnaf. Adapun ketika seseorang yang mau menjalankan sebuah usaha dan dia mampu, maka tidak. Ya. Dia mungkin meminjam uang dari pihak lembaga keuangan, dan lembaga keuangan yang kita harapkan adalah tidak menerapkan riba. Karena tatkala dia menerapkan riba, maka terjadi kekacauan di situ. Mulailah akan memberikan kerusakan pada pihak perusahaan atau pihak pemodal, ya, pihak pengelola dari modal tersebut yang didapatkan dari lembaga keuangan. Adapun lembaga zakat ini dia memberikan suplai kepada 8 asnaf saja. Walaupun kemudian di dalam penyalurannya nanti itu terbagi dua. Ada yang sifatnya distribusi konsumtif atau distribusi produktif. Kalau konsumtif, jadi pengelola zakat itu karena memang dia adalah profesi, ya bukan sifatnya tahunan, nanti ketika menjelang Ramadan baru dibentuk lagi. Tidak, memang dia adalah sebuah pekerjaan, sebuah profesi, sehingga dia menjadi salah satu mustahik zakat. Supaya tidak ada lagi sampingannya, memang dia kelola itu, dan dia memperhatikan masyarakat. Tukhadzu min aghniyahim wa turaddu ala fuqarahim. Dia mengambil zakat di satu wilayah orang-orang kaya dan dia kembalikan ke wilayah itu juga. Seperti itu. Nah, jadi kemudian lembaga zakat ini memperhatikan mustahiknya. Ada analisis terhadap kondisi mustahik.
Apakah dia ini perlu diberikan distribusi yang sifatnya konsumtif, kebutuhan asasinya, ataukah dia sudah punya talenta, artinya dari sisi kebutuhan konsumtifnya sudah bisa dipenuhi, tinggal diberikan bantuan modal atau usaha. Itu mungkin saja. Ya, misalnya lembaga zakat memberikan kepadanya mesin jahit karena dilihat talentanya bisa menjahit. Ibaratnya kalau ada seseorang yang meminta ikan, maka besok datang lagi minta ikan. Tapi coba kita kasih pancing misalnya. Kita kasih pancing. Jangan cuma kasih, ajarkan dia, diberikan pelatihan sampai dia bisa mencari sendiri dan menjualnya. Maka itu yang dimaksud konsumtif dan distributif. Jadi terkadang hal itu ya diterapkan oleh zakat ketika memang ada analisis terhadap mustahik, ditahu kondisi mustahik. Bahkan kalau kita lihat Imam Malik rahimahullah ta'ala menjelaskan, sekalipun dia dalam kondisi yang sangat-sangat membutuhkan dana, tapi kalau dia pelaku maksiat tidak boleh dikasih dana zakat. Karena itulah sekali lagi bahwa zakat ini betul-betul dia memberikan efek yang baik terhadap masyarakat, dan siklus ini harus diperhatikan. Ya, nanti yang terjadi di pasar juga adalah perkumpulan masyarakat orang-orang. Maka kalau kemudian ada orang-orang yang di dalam pasar itu tidak bagus akhlaknya, terjadi distorsi juga, terjadi kerusakan di dalam pasar. Ada terjadi penimbunan, ihtikar, ada namanya goror, unsur goror, ketidakjelasan dalam berjual beli dan lain sebagainya. Ada kecurangan di dalamnya. Banyak terjadi karena akhlak masyarakat kita belum terbina. Ya, akhlak masyarakat kita belum terbina. Karena itulah kemudian sekali lagi ketika kita menuntut satu sisi itu syariah, maka bukan hanya pada titik itu saja, semuanya bersyariah. Banyak mengatakan bank syariah belum syariah. Permasalahannya karena masyarakat kita belum syariah, sehingga bank di dalam menerapkan, ya kemarin waktu ada seminar yang dihadiri oleh pihak perbankan lembaga syariah menjelaskan bahwa masalah kita sekarang, kita belum bisa menerapkan profit sharing, sistem bagi hasil. Yang diterapkan adalah revenue sharing, modal plus untung yang dibagi. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang mau mengelola atau perusahaan-perusahaan atau pengusaha-pengusaha yang mengambil modal dari bank-bank syariah, tetapi mereka tidak jujur di dalam memberikan pelaporan. Ya, ada yang melaporkan untungnya sedikit, ada bahkan mengatakan rugi padahal sebenarnya untung. Nah, inilah kemudian yang akhirnya masih menjadi masalah di bank syariah. Karena itulah kemudian mereka mengambil kondisi yang modal plus untung yang dibagi. Padahal yang Islam itu adalah profit sharing, untung yang dibagi, bukan modal. Nah, itu mungkin saja dalam kondisi seperti ini akhafud dharrain, kondisi yang paling baik daripada tidak diterapkan, tidak adanya bank syariah, maka kondisi itu lebih baik daripada tidak ada bank syariah. Karena kalau ada bank syariah masih bisa kita kritisi ketika terjadi penyimpangan di dalamnya. Tapi kalau bank konvensional memang sama sekali tidak bisa kita kritisi. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Apabila sebelum kita lakukan transaksi di bank yang harganya tidak sesuai dari perdagangan tersebut, dan pada saat itu belum sampai kepada kita, dan bagaimana setelah sampai kepada kita tapi telah terjadi profit, maksudnya sudah tercapai penghasilan dari harta transaksi riba tersebut, apakah harta tersebut kita infakkan atau sekarang bagaimana ataupun kita bagaimana sebetulnya? Nah, pertama adalah kita harus tinggalkan riba itu. Setelah ilmu sampai kita harus tinggalkan. Tapi permasalahannya ada keuntungan dari riba itu, makanya tidak boleh juga disedekahkan. Innallaha thayyib la yaqbal illa thayyib. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Jadi harta yang seperti ini salurkan untuk kepentingan umum. Apakah jalan-jalan, apakah pembangunan WC-WC umum, atau hal-hal yang akan dibutuhkan oleh masyarakat. Buat jembatan misalnya di sebuah masyarakat yang tidak ada jembatan, salurkan di situ. Karena itulah sebagian ulama ada yang berfatwa ketika misalnya seseorang yang saat itu katakanlah belum ada bank syariah, lalu kemudian menyimpan uangnya di bank konvensional yang kemudian dari simpanan itu menghasilkan bunga yang banyak. Ketika ditanyakan kepada para ulama, mereka mengatakan boleh mengambilnya, karena apabila tidak diambil maka riba itu akan diambil dan diputar oleh orang-orang yang memang meyakini riba itu sesuatu yang memberikan keuntungan. Anda mengambilnya dan menyalurkan ke tempat-tempat yang memang disalurkan di situ, yaitu untuk kepentingan umum, tapi bukan di jalan-jalan sedekah, ya, bukan untuk bersedekah di masjid, bukan untuk memberikan bantuan kepada fakir miskin, tidak, tapi salurkan untuk kepentingan masyarakat seperti WC-WC umum, jalan-jalan, jembatan-jembatan, atau hal-hal lain yang menjadi fasilitas masyarakat di dalam menjalani proses kehidupannya. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Dan pertanyaan
cukupkan. Dan akan penutup bersama kita di kesempatan ini karena waktu yang terbatas. Adapun bagi para hadirin yang masih bertanya akan setelah melaksanakan sholat. Baik para hadirin dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan bisa dilakukan atas perhatiannya dan kita tutup subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.